Bertemu lagi dengan Tirai Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang negara Indonesia. Mari kita ulas ada apa dengan Indonesia. Sepuluh alasan kenapa Indonesia masih menjadi negara berkembang sampai hari ini. Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang meskipun memiliki potensi besar karena sejumlah faktor yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Berikut adalah alasan utama mengapa Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara maju. 1. Ketimpangan ekonomi. Kekayaan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di daerah perkotaan seperti Jakarta, sementara banyak daerah terpencil masih menghadapi kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan telah menurun, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran, terutama di kalangan lulusan muda, juga menjadi tantangan. Yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa per Agustus 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. RI miskin ekstrim di 2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Ketergantungan pada sumber daya alam. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan gas alam. Harga komoditas yang fluktuatif di pasar global sering memengaruhi stabilitas ekonomi. Di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Maluku, hampir di semua pulau yang ada di Indonesia. Kemudian bicara soal batu bara, ada banyak di Sumatera. Pengembangan sektor manufaktur dan teknologi belum maksimal untuk menggantikan ketergantungan pada sektor primer. Tiga, infrastruktur yang belum merata. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan transportasi di luar Pulau Jawa masih kurang memadai, sehingga biaya logistik tinggi. Seperti inilah aksi puluhan emak-emak warga Kampung Suminta, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Ketersediaan layanan seperti listrik, air bersih, dan internet masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Saat bulan gelap, itu sangat mencekam sekali. Sangat mencekam sekali, kayak tidak ada kehidupan lah di sini. Kita tidak bisa beraktivitas seperti apa adanya, seperti yang ada listrik di desa-desa lain. Empat, kualitas pendidikan. Banyak daerah di Indonesia masih kekurangan akses ke pendidikan berkualitas. Guru berkualifikasi dan fasilitas belajar seringkali terbatas di wilayah terpencil. Untuk informasi selanjutnya, Saudara, sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Karangasem, Bali kekurangan kepala sekolah dan guru pengajar. Jadi ini ironis ya, ini ironis sekali ketika pertama kali pemerintah membuka P3K. Begitu banyak yang antusias, termasuk banyak sekali yang antusias dari perguruan swasta. Bahkan kepala sekolahnya yayasan mendorong agar guru-gurunya ikut P3K. Dan yang ikut memang guru-guru yang terbaik, guru-guru yang menjadi favorit dari murid-muridnya ya. Dan mereka tidak membayangkan bahwa mereka akan
direkrut dipindah sekolah ke sekolah negeri gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi sebenarnya inilah menjadi masalah. Skema ini tidak dipikirkan sebelumnya. Bagaimana supaya guru-guru yang sudah lolos P3K tetap mendapat insentif dari negara, tapi mereka bisa tetap bersekolah dan mengajar di perguruan tinggi swasta. Ini kan harus ada fleksibilitas dan afirmasi ya dari pemerintah, karena dalam hal ini juga mereka yang sekolah di swasta itu adalah anak-anak kita juga gitu loh. Kita nggak bisa bedakan bahwa APBN tidak bisa ke sana gitu ya, karena udah direkrut sama pemerintah gitu kan ya. Sudah seharusnya APBN itu diperuntukkan bukan hanya untuk negeri, tapi juga untuk perguruan swasta. Pendidikan Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. 5. Tantangan kesehatan. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang sulit mengakses layanan kesehatan yang memadai. Angka stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak di Indonesia masih cukup tinggi, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. 6. Korupsi dan tata kelola. Meski ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi, praktik ini masih menjadi hambatan besar dalam pemerintahan dan bisnis. KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya sebagai Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus 2016 yang merugikan negara 400 miliar rupiah. Dari temuan Kejaksaan Agung, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula, padahal rapat antar proses birokrasi yang berbelit-belit sering memperlambat investasi dan inovasi. 7. Populasi besar dan urbanisasi. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, tantangan besar muncul dalam penyediaan lapangan kerja, perumahan, dan layanan publik. Perpindahan besar-besaran ke kota menciptakan masalah seperti kemacetan, polusi, dan permukiman kumuh. Delapan. Tantangan politik dan hukum. Meskipun demokrasi di Indonesia telah stabil, konflik regional atau ketegangan politik dapat memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum masih menjadi tantangan, terutama terkait perlindungan investasi dan hak atas tanah. Maksad bukan negara yang didasarkan kekuatan hukum atau maksad. Namun fakta menunjukkan Indonesia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Yang lalu Lingkaran Survei Indonesia merilis survei yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik atas penegakan hukum telah mencapai titik terendah. 56% masyarakat menyatakan kurang puas dengan penegakan hukum di Indonesia dan hanya 29,8% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. 9. Inovasi dan teknologi. Pengeluaran Indonesia untuk penelitian dan pengembangan atau R&D masih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Meskipun ada kemajuan, transformasi digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 10. Indikator ekonomi. Pendapatan per kapita Indonesia masih di bawah ambang batas yang dikategorikan sebagai negara maju. Utang luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
Bank Dunia atau World Bank memasukkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju di masa depan, mengingat sumber daya alam yang melimpah, populasi muda yang besar, dan posisi strategis di dunia. Tapi, meski dinyatakan naik kelas, PNB per kapita Indonesia ternyata masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia hanya menempati peringkat kelima dari 11 negara ASEAN.